Selamat datang kepada kami akan memimpin sore hari ini Bapak Hafiz Galak, dan selamat kita untuk beribadah. Dan saat ini kita lanjut dengan ibadah, dan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Hafiz Galak. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita, sehingga pada sore hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Kita menyanyi satu lagu dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan melihat anak-anak-Mu yang tergabung dalam rukun jaga 1 Desa Paslaten. Kami datang di tempat ini dan beribadah kepada-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan di dalam mulut hamba-Mu, dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja dari pekerjaan ini, dan biarlah firman Tuhan yang terdengar sebentar semua dapat memberikan kekuatan baru bagi kami semua. Siapkan dan layakkan hati kami semua, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke 24. Lukas 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya baca dalam nama Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah dan telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dan orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih ada di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita semua orang-orang yang beragama Nasrani atau Kristen, kita memperingati adalah suatu hari kemenangan, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikuti yang namanya Via Dolorosa atau Jalan Salib, dan kita memperingati akan kematian Kristus atau minggu-minggu sengsara. Dan tentunya saudara dikasih Tuhan pada pada pembacaan pada saat ini kita bersyukur karena firman Tuhan berkata atau kita berkata bahwa memang ada kematian tetapi ada juga kebangkitan. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh terpaku kepada hal-hal yang kurang genap. Karena ada banyak orang hanya mengatakan bahwa Yesusmu mati, Tuhan kita mati.
Nah itulah orang-orang yang membaca tidak genap, sehingga terjadilah pemahaman-pemahaman yang salah. Nah makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, nah ini kita boleh tahu atau kita boleh baca bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi dia mati, dia seperti manusia, sama dengan kita. Kita bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan yang namanya lapar, haus, dia merasakan seperti itu. Karena apa? Karena dia mau dia jadi seperti manusia. Jadi memang 100% dia adalah manusia, tetapi ketika dia bangkit dari antara orang mati 3 hari kata firman, maka disitulah dia disebut Allah, dia disebut yang Maha Kuasa, yang merelakan atau memberikan diri untuk keselamatan kita. Kita semuanya rata-rata orang berdosa. Kita semua rata-rata orang yang ada dosa. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Sehebat apapun dia, sesuci apapun dia, atau seberkarismanya orang itu, tetap dia punya dosa. Karena manusia banyak sekali potensi dosa. Dia salah membuang perkataan, jadi dosa. Dia salah, jadi ada banyak. Maka dengan itu Yesus datang. Dan bukan hanya kita, tetapi semua orang. Dan bukan yang terpaku karena di Israel, bukan. Tetapi semua orang. Dan kita ada tulungan-tulungan dari sana. Tetapi faktanya, ya memang pada waktu lalu zaman itu, karena Kristus dari sana, tempatnya di sana, sehingga orang-orang Yahudi sendiri yang yang coba-coba membelokkan tentang kematian Kristus. Kenapa? Mereka pintar, mereka pandai. Jadi mereka menganalisa firman pakai pikiran mereka. Padahal hari-hari, kalau kita baca dalam sejarah Israel, mereka hari-hari ada di ketika anak itu berusia 12 tahun, dia harus pergi ke Bet Hasebor. Bet Hasebor itu rumah buku. Dan di sana rumah buku itu ada firman, ada perkataan-perkataan sejarah tentang Allah. Nah mereka belajar di situ, mereka jadi pandai. Jangan orang Yahudi, Yesus sendiri sang juru selamat, dia datang ke situ. Tapi bedanya dia tahu. Jadi ahli-ahli Taurat yang sudah lama bekerja di situ, yang sudah tiap hari memperkatakan Taurat, nah mereka belokkan, mereka tidak tahu. Tetapi kalau Yesus, dia bilang, ya seperti ini, bahwa akan datang seperti ini. Dan faktanya menyatakan begitu. Makanya kita rayakan, makanya kita percaya. Jadi saudara-saudara bukan data, oh iya, Yesus selalu bangkit. Tapi kita harus percaya bahwa pertama-tama kita jadi orang Kristen harus punya dasar. Dasarnya apa? Yaitu percaya kepada Tuhan. Ada banyak Tuhan, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Lalu apa? Bukan cuma sampai dibangkit. Ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Dan ketika dia berada di surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kata firman. Dan bukan cuma sampai situ, dan dia katakan kepada kita, dia akan datang untuk apa? Untuk menjemput kita. Tapi dalam tanda kutip, bukan dalam arti kata, oh Yesus tebus, boleh kan bikin dosa. Tapi kita ada diwajibkan bertobat. Nah, karena dosa kita sudah ditebus, kita bertobat. Dan kalau kita bertobat, nah, kita pasti akan masuk surga. Rata-rata kita yang ada pada saat ini suka masuk surga. Kalau saya tanya, susah, aku mau suka masuk apa? Paling misalnya masuk surga, no? Apa lagi? Itu tanda itu, tanda tawa. Anggap, haleluya. Ulun tanya dia bilang jelas, dia suka masuk surga. Karena dia rata-rata terus sama ini suka masuk surga. Lena lagi begitu, sama motornya aja biasanya. Ega lagi. Ega tetap banyak di Petra mata. Kalau sudah di surga, dia sudah boleh batu. Jadi semua sampai di sini. Begitu para semua pasti ingin masuk surga. Jadi saya kira itu firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita menyanyi satu lagu dan kita makan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. 'Syukur kepada Tuhan, bersyukur 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 kepada Tuhan, ber
bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami yakin dan percaya lewat kebangkitan-Mu kami semua boleh diselamatkan dan kami semua boleh dimenangkan. Maka Tuhan, pada saat ini iman kami terpercaya kepada-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bercurahkan kepada kami dapat memenuhi kehidupan kami melalui dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami hanya berserah dan bersandar ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau selalu persatukan kami dengan tali kasih persaudaraan, dan biarlah perkumpulan kami di Jakarta saat ini selalu diberkati oleh Tuhan, dan semakin hari kami semakin dekat kepada-Mu, dan kami saling Tuhan memberikan nasihat, dan kami yakin dan percaya nasihat-nasihat-Mu lewat firman Allah itulah yang telah menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan buat pimpinan-pimpinan yang ada, begitu pula para anggota yang ada. Biarlah Engkau berikan kami roh persatuan dan kesatuan, agar supaya Tuhan dengan roh persatuan dan kesatuan kami juga boleh bersama-sama berbakti beribadah kepada-Mu, dan kami saling mengasihi, dan kami semua akan menuju ke surga yang kekal. Itu yang kita berserah ke dalam tangan-Mu. Kalau berdoa buat pemerintah kami, secara khusus pemerintah di Sabah Selatan yang ada, para tua, para jajaran pemerintahan yang ada, biarlah senantiasa memberkati, dan biarlah senantiasa bersama pimpin, dan mereka boleh melaksanakan seturut dan kehendak-Mu, membawa desa Selatan ini semakin hari semakin maju dan semakin diberkati oleh ya Tuhan. Perlu berdoa buat tuan rumah yang ada di tempat ini, biarlah keluarga orang yang sampai ini diberkati oleh Tuhan, karena mereka sudah membuka rumah untuk kami melaksanakan ibadah pada sore hari. Diberkatilah mereka, berkat-berkat yang jasmani dan juga berkat-berkat yang rohani. Dan Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, dan biarlah Tuhan Kau pilih, Kau berkati persembahan kami, dan persembahan itu kami bisa lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami akan tutup rangkaian pemberitaan ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, demikian ibadah kita di sore hari.